Apa kabar nih teman-teman semua dan Mbak Dewi Savitri selaku narasumber angkringan edisi April pada hari ini. Baik, langsung saja sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mbak Dewi. Nama lengkapnya Dewi Savitri, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Kudus 23 Januari 1997. Jabatan sekarang bekerja di staf MKU Universitas Muria Kudus. Alamat rumahnya di Tumpang Krasak, Jati Kudus. Riwayat pendidikan yaitu S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Pengalaman kerja yang pernah ditempuh oleh Mbak Dewi yaitu sebagai penyiar radio, MC, dan juga staf kampus. Oke teman-teman, ini untuk nomor HP-nya, boleh dicatat jika perlu informasi dan bisa tanya-tanya apapun itu tentang Mbak Dewi. 085 972 800 974. Oke. Itu biodata dari Mbak Dewi Savitri. Untuk teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber istimewa pada edisi angkringan konseling pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Dewi. Oke, cek sound dulu ya. Masuk nggak suaranya? Masuk Mbak. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba semua di-on-kan dulu mic-nya. Jawab salam kan hukumnya wajib ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan enak. Berarti semuanya stay tune gitu loh. Deh. Saya mulai dengan perkenalan dulu kali ya, walaupun sudah dibacakan CV-nya tadi sama Mbak Lia Amelia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Rizka, juga kepada Bapak Ibu dosen BK. Lama sebenarnya udah nggak sharing berbagi belajar bareng kayak gini udah lama ya, apalagi pandemi hampir 2 tahun ya. Dulunya sering sih beberapa kali ngisi narasumber, ini setelah off beberapa tahun perdana untuk sharing di pagi hari ini. Jadi kita sebutnya sharing, kita akan berbagi informasi. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, nanti angkat tangan aja nggak apa-apa, langsung bertanya selama saya membagikan informasi seputar personal branding. Jadi nggak harus di sesi akhir juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang ada yang jadi kita bikinnya seperti obrolan, benar-benar sharing. Ketika saya ngomong apa, terus ada pertanyaan, langsung tanya aja. Takutnya pas di akhir-akhir malah lupa gitu ya. Jadi pagi hari ini kita bakal bahas seputar personal branding. Apa sih itu personal branding dan penting nggak sih kalau kita sebagai makhluk sosial ini punya personal branding? Terus manfaatnya apa? Cara kita ngebangun personal branding di diri kita tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kenapa saya bikin konsep PowerPoint-nya tuh sosmed? Agak geli sebenarnya ya. Alay nggak sih? Jadi kita akan bahas seputar personal branding. Kalau didengar personal branding ini sama nggak sih kayak yang pencitraan yang lagi rame-rame akhir ini kan, pencitraan gitu ya. Kalau personal branding sendiri ini nih merupakan cara teman-teman untuk mempromosikan diri sendiri. Di sini juga cara teman-teman untuk pengen dikenal sebagai apa dan kayak gimana juga. Dan personal branding ini menceritakan kisah dari teman-teman juga. Terus
kesan yang didapat orang lain ketika dengar nama misal Lia Amelia. Oh, si moderator kita setiap ada angkringan Mbak Amel ini yang jadi moderator. Nah ini secara tidak langsung yang nggak Mbak Amel sadari juga udah ngebangun personal branding dari Mbak Amel sendiri. Terus kalau kita sendiri kan menempuh pendidikan di bimbingan dan konseling ya, sedikit banyak pasti punya cita-cita harapan untuk menjadi seorang pendidik. Nah, pendidik pun ini juga dibutuhkan yang namanya personal branding. Dan dalam hal ini, dalam personal branding yang dipentingkan adalah keterampilan, pengalaman, dan kepribadian. Ini menjadi hal dasar tentang bagaimana teman-teman membangun personal branding. Teman-teman juga bisa mengombinasikan sih ya di antara ketiga hal tersebut untuk dikenal orang lain mengenai diri teman-teman. Terus bedanya personal branding dengan pencitraan ini apa? Kalau kita main ke sosmed masing-masing, Instagram, siapa yang di sini mentingin feed di Instagramnya masing-masing? Postingan di feed tuh ditata sedemikian rupa biar kalau ada yang stuck di Instagram teman-teman kayak wah keren ya, semuanya tertata mau dari konsep warnanya, captionnya dan sebagainya. Ini juga termasuk ke personal branding kalau zaman sekarang. Sekarang kan serba digital ya, apalagi anak-anak milenial emang nggak bisa dilepas dari yang namanya sosial media. Bedanya pencitraan dengan personal branding adalah kalau pencitraan ini bisa dikatakan kepalsuan juga iya ya. Ya misal contoh lah ya, kita bikin acara seminar. Terus kan biasanya seksi perlengkapan nata tuh semua mic dan sebagainya. Ada nganggur tuh mic di depan. Yang iseng kan megang terus minta temennya ngefoto, ceklik upload lah di sosial media. Caption dan sebagainya, minimal gak usah kasih caption deh, kita upload aja fotonya. Orang yang lihat pasti bakal mikir, wah ini jadi narasumber kah? Atau dia bakal jadi MC-nya? Atau dia, wah ini jadi orang yang penting di acara nih. Kayak gitu, jadi membangun persepsi orang ketika lihat. Itu bisa dikatakan pencitraan. Tapi kalau personal branding ini merupakan kejujuran dari personal tersebut. Jadi apa yang ditampilkan sama apa yang ada pada dirinya itu sinkron, sama. Gitu. Sampai di sini saya cukup jelas. Saya nggak akan tanya teman-teman Pak cukup jelas, tapi saya tanya, saya ngejelasinnya cukup jelas nggak? Oke, lanjut. Oke, terus kita bakal bahas personal branding udah. Faedahnya apa ya? Caranya juga gimana sih? Mudah nggak sih? Ini tips and trick. Kalau teman-teman lihat di Google banyak sumbernya, di YouTube juga banyak penjelasan dari para YouTubers untuk bangun personal branding. Branding pun amat penting ya, nggak hanya untuk orang tapi untuk produk-produk lainnya juga. Yang kayak saya katakan tadi, personal branding ini adalah praktik untuk mempromosikan diri ya, karir dan pencapaian sebagai sebuah merek atau branding. Personal branding ini merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan pesan individu. Tapi di awal tadi saya sudah bilang bahwa personal branding ini adalah be yourself. Kalau di BK kita udah diajarin ya, setiap manusia itu bersifat unik karena satu sama lain itu berbeda. Jadi ketika pengen membangun personal branding dari diri teman-teman, ya jadi diri teman-teman sendiri gitu loh. Nggak usah kayak wah aku misal pengen jadi guru yang kayak gini lah, terus punya pandangan Bu A, Bu B, boleh hanya dijadikan sebagai acuan untuk belajar, tapi tidak dengan memplagiasi atau meniru secara keseluruhan dengan mengesampingkan karakter dari teman-teman sendiri. Lagi-lagi kita seorang menjadi manusia ini kan bersifat unik gitu ya, satu antar sama lainnya tuh berbeda. Ini sombong nggak jatuhnya? Jadi sedikit cerita dulu ya, ketika saya kuliah mulai dari semester 2 saya tuh bergabung di broadcasting UKM broadcasting ya. Jadi ketika semester 2 saya gabung, pada dasarnya saya emang suka ngomongin orang, salah satunya juga. Tapi semoga kesini berkurang gitu ya. Karena saya hobi ngomong, gimana caranya biar yang saya omongin itu jadi faedah dan bermanfaat untuk orang lain. Saya juga mulai sedikit banyak mengenali bakat juga kemampuan yang saya sukai juga itu apa gitu. Akhirnya saya bergabung ke UKM Broadcasting di semester 2.
alhamdulillah memang udah rezeki ya. Jadi semester 2 itu baru gabung 1-2 bulan ada informasi lowongan penyiar radio di salah satu stasiun radio di Kudus. Radio pemerintah, Radio Suara Kudus, kalau teman-teman tahu, promosi dikit 88.0 FM kalau mau stay tune dengerin radionya. Di semester 2 saya gabung sama 4 teman dari UKM Broadcasting. Pertama gabung langsung diminta magang, bener-bener anak bawang di dunia broadcasting yang kalau ngomong itu kita masih pakai teks. Jadi kayak bahasanya kaku banget gitu ya, yang bener belum tahu apa-apa. Yang biasanya anak belajar itu di UKM, kita belajar udah di instansi resmi tentang radio, itu bener-bener beban mental juga. Dan saya bersyukur sih ketika saya di semester 2 yang biasanya kumpul sama teman-teman sebaya, saya mau tidak mau harus berkumpul dengan orang-orang dewasa. Itu lumayan membanting mental sih. Setiap habis siaran selesai evaluasi, yang namanya orang tua tentang pekerjaan tidak ada basa-basi ya, jelek bilang jelek, salah, jadi mau nangis mau apa jadi satu di situ gitu. Habis di semester 2 ikut siaran radio, alhamdulillah berlangsung sampai sekarang, kurang lebih berarti berapa tahun ya, hampir 6 tahun 5 tahun lah jadi penyiar Radio Suara Kudus. Dari sana saya ngerasa hobi yang dibayar. Jadi ketika jadi penyiar radio itu kayak nggak ada keterpaksaan gitu ya. Yang namanya kerja kadang kan ada stres, kayak tertekan gitu ya. Tapi ketika jadi penyiar radio itu kayak kita ketika galau enak, jadi materi untuk bisa siaran. Ketika ada perasaan apa-apa tuh bisa dijadiin bahan gitu lah ya. Dari sana, dari yang penyiar radio itu, ini masuk ke poin kedua, faedahnya apa? Ketika kita punya personal branding, orang kan terus mengenal ya, oh Dewi, oh penyiar radio ya, yang pintar ngomong. Pintar ngomong, semoga nggak terkesan yang negatif untuk nipu atau apa gitu ya, takut kalau ngomong kata-kata pintar ngomong. Nah, karena penyiar radio itu sampai sering dipercayai untuk memandu sebuah acara atau jadi MC. Kalau yang ini saya berkesempatan, dulu pertama kali kampus ada yang namanya duta kampus ya, ini baru perdana, terus ada COVID, hasil sampai sekarang belum ada duta kampus yang kedua. Nah, karena duta kampus ini saya berkesempatan menjadi MC, sebelumnya juga banyak acara-acara kampus yang saya MC-in ya. Ini terus saya berjumpa salah satu juri di duta kampus tersebut, itu Bunda Hanim Arafi. Di sini ada yang kenal, ya, tentu kenal lah ya, kebanyakan sudah kenal dengan Arafi dong. Nah, dari sini saya kenal, berjumpa dengan Bunda Hanim ketika menjadi juri di acara duta kampus. Inilah yang salah satu manfaat dari personal branding. Jadi ketika kita bisa membangun personal branding dengan baik gitu ya, ini akan membuat orang itu mudah mengenali kita. Dan apa yang akan terjadi, tentu saja banyak orang yang lebih mempercayai teman-teman semua, bukan hanya itu ya. Karena personal branding ini juga membantu untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru, dan lebih dikenal baik secara personal dan profesional. Saya kemarin sempat baca sebuah tweet dari akun HRD tentang pekerjaan gitu lah ya. Ada yang bilang bahwa investasi yang menjanjikan adalah inside people, orang dalam. Saya ini termasuk ke dalam sebuah relasi. Tapi ketika kita bilang yang namanya inside people atau orang dalam tuh jangan langsung berpikiran negatif. Seseorang yang bisa membangun channel, mempunyai kenalan banyak orang, berarti dia punya kualitas diri. Ya nggak dipungkiri dong. Nggak semua orang ini bisa punya channel, bisa punya kenalan kalau dia hanya gitu-gitu aja. Adanya dia bisa punya kenalan, bisa bangun channel, berarti dia bisa nyesuaiin sama orang tersebut ya. Dia bisa benar-benar membuat orang tersebut percaya sama dia. Inilah yang dinamakan personal branding tadi. Karena personal branding tadi saya kenal sama Bunda Hanim ya, Bunda Hanim Arafi. Sampai hasil ini saya bisa nge-MC di Malaysia. Launching produk Arafi di Malaysia, ini bersama presenter, news anchor. Kalau saya sendiri kan masih noob banget ya tentang
MC kalau menurut saya, dan ternyata bisa diduetkan ini sama news anchor yang benar-benar tampil di TV. Kalau di kita tuh sekelas Trans 7, Global TV gitu. Ini beliau ini news anchor dan saya diduetkan sama partner saya sejak zaman bahula ini, Rizaldo Ahmad Wildan, kalau teman-teman ada yang kenal mungkin ya. Selain itu juga karena saya jadi penyiar radio, saya beberapa kali pernah dipercaya juga untuk megang acara politik. Teman-teman yang tahu Ibu Lestari Murdijat dari partai apa ya, saya lupa partainya, itulah ya. Jadi sempat megang acara itu sampai bisa ketemu sama ini, tahu kan Andi Apnoya yang punya acara Kick Andy. Dulu sempat pernah bikin acara di kampus, tapi karena barengan juga melalui saya ketika itu, karena itu juga saya kenal banyak staf dosen di UMK karena ingin datang di acaranya Kick Andy yang di Kudus. Tiketnya melalui saya, jadi saya bisa kenal Bapak Ibu banyak juga karena bagiin tiket itu. Ya lagi-lagi karena the power of personal branding itu tadi ya, bisa berkesempatan dengan Pak Adi Apnoya. Terus juga ini saya juga jadi moderator MC di acara LKMM. Ini bapak-bapak yang dulunya menjabat di Rektorat UMK gitu ya. Senang sekali bisa berkesempatan juga untuk satu acara sama beliau. Dan ini juga ketika MC di Arafi ketemu artis-artis. Ya begitu, awalnya excited, lama-lama juga biasa. Ternyata sama-sama manusia ya artis ya. Ya gitu, sedikit cerita pentingnya personal branding itu kalau dari sisi saya ya, kebanyakan mostly itu di entertain. Nah teman-teman ini lagi-lagi coba langsung muhasabah diri. Kira-kira introspeksi diri, pengennya kayak apa, terus bakat saya itu apa. Kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum teman-teman mengetahui dasarnya gitu ya, ini ada beberapa pertanyaan tentang strategi mengenal diri untuk personal branding. Siapa kamu? Siapa nabimu? Bukan. Apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Kalau teman-teman kuliah di BK mungkin yang memang dari dulu masuk BK atas keinginan sendiri, memiliki jiwa kependidikan, otomatis memang pengen jadi guru yang baik gitu ya. Baik dalam artian baik ini sih kembali ke personal masing-masing ya. Ada yang bilang bahwa jadi guru yang otoriter ini baik, karena anak zaman sekarang kalau nggak ditegesin bakal seenaknya sendiri. Menurut orang tersebut baik, atau baik yang jadi guru yang kooperatif alias enak sama siswa tuh kayak teman sendiri, jadi merasa nggak ada batasan tapi tetap dalam tata krama yang jelas gitu ya. Atau skill apa yang bisa teman-teman tawarkan. Kelima, bagaimana teman-teman berpengaruh pada lingkungan di sekitar kamu ya. Beberapa pertanyaan tersebut ini akan membantu kamu dalam mengetahui dasar diri dan menciptakan personal branding yang kuat. 5 pertanyaan ini diresapi lah, kalau dihafalin ngapain gitu ya, cuma diresapin, kembaliin ke diri sendiri. Udah nemu garis besarnya nggak apa yang ingin diinginkan teman-teman? Sampai di sini saya cukup jelas untuk membagikan informasi. Saya harap sih lumayan jelas lah ya. Kalau agak cepet omongannya harap maklum, emang itu sebuah poin negatif dari saya. Kalau ngomong tuh cepet, katanya gak ada titik komanya gitu ya. Slide berikutnya, caranya gimana sih Kak kalau kita mau bangun personal branding? Apa yang kita butuhin? Kalau mau masak ingredientnya apa ya? Butuh minyak goreng, telur atau apa gitu kalau masak. Tapi kalau personal branding apa yang kita butuhin ya? Pertama, teman-teman tentukan tujuan. Setiap hal yang kamu lakukan ini harus memiliki tujuan yang jelas ya, termasuk dalam membangun personal branding. Temukan apa yang menjadi goalmu di masa depan, dan apakah menjadi seorang pendidik atau menjadi pengusaha, itu jujur pada diri teman-teman sendiri. Apa yang kamu inginkan lah. Jangan sampai ada rasa menyesal, kok ya dulu aku kayak gini ya atau gimana. Itu kan dalam Islam katanya nggak boleh ya mengatakan hal demikian. Terus yang kedua ini melakukan riset. Emang skripsi aja yang ada risetnya ya kan. Jadi kamu ini bisa melihat seseorang yang sudah sukses sebelumnya, cari tahu apa yang mereka lakukan, mulai dari kebiasaan, cara ambil keputusan, etos kerja dan sebagainya juga. Personal branding ini bukan berarti mendorong kamu untuk menjiplak ya yang dibilang di awal tadi, namun di sini kamu
melakukan atau mencari contoh lah untuk memberikan gambaran dan inspirasi. Kita bikin skripsi aja juga butuh panduan gitu kan, tapi kan nggak boleh plagiat 100%. Jadi haus ya. Puasa. Oke. Itu 2 cara awal. Lanjut. Yang di awal tadi juga aku udah bilang bahwa kita harus be yourself, ini jujur terhadap kondisi ya, bagaimanapun juga personal branding ini nggak lepas dari kondisi dirimu saat ini. Maka sebelum berandai-andai lebih jauh ingin jadi ini itu, introspeksi dulu aja juga ya keadaan dirimu saat ini. Terima jika memang ada kekurangan dan segera perbaiki. Jadi ketika ada kekurangan tuh bukan insecure, bukan langsung nyali keadaan atau langsung pasrah gitu, ya udah gini ya gini aja gitu ya, tapi diperbaiki teman-teman. Jangan paksakan untuk mengubah sesuatu jika memang itu tidak bisa diubah. Ini beda cerita. Ini kalau kita udah usaha gitu ya kan, bukan langsung hopeless di awal. Berikutnya membangun networking. Nah ini sangat penting sih dalam membangun personal branding yang cepat. Jadi dengan membangun networking ini, kamu bisa bertemu dengan teman baru, partner kerja baru, peluang kerja yang lebih baik, yang secara tidak langsung ini akan membantu kamu untuk mengembangkan ya personal branding kamu. Dan kalau kita ngomongin tentang kesempatan baru, teman baru, partner kerja baru, ini nggak seseru dan nggak semudah yang dikira. Kadang yang namanya kesempatan itu kan emang nggak datang 2 kali ya. Tapi ketika kita punya kesempatan, dilemanya tuh bukan main. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, ya ketika belum terbiasa nge-MC dulu, hanya radio kan di balik layar ya, kita nggak muncul, nggak menghadapi banyak orang. Tapi ketika ada tawaran MC, wah bisa nggak ya ketika kita ngomong di depan banyak orang. Ini kalau andai aja ya, dulu aku dari awal nolak udah yang namanya MC. Mungkin sampai sekarang aku nggak bakal kesempatan untuk ngisi di berbagai acara, sampai bisa ke Malaysia juga gratis gitu ya, udah gitu dibayar. Kalau aku dari awal udah nolak, takut untuk ambil kesempatan tersebut. Tentu saja ketika awal pertama kali mengambil kesempatan yang menurutku emang baru banget di dunia per-MC-an, ya jelas tidak mulus, banyak banget yang bikin kecewa di diri sendiri, karena kita ngerasa kok gitu ya, kok aku nggak bisa sebagus itu ya, kok ngerasa insecure juga ada. Tapi itu namanya proses. Hal-hal kayak gitu memang perlu dilalui. Jadi ketika udah 2-3 kali melakukan hal yang sama dan ada beberapa kesalahan, di lain kali berikutnya itu baru kerasa enaknya. Jadi kayak apa ya, kayak latihan sepeda kali ya, 1-2 kali jatuh, babak belur, kaki lecet dan sebagainya, habis itu udah enak, bisa naik sepeda, bisa jalan-jalan, nikmati suasana, angin sejuk dan sebagainya, bisa update story juga. Nah itu poin plusnya di sana. Memang proses sakit, malu, kecewa atau sebagainya emang harus dilalui. Gak bisa yang namanya langsung mulus-mulus aja dari awal gitu ya. Gak ada storynya. Nanti kalau teman-teman diminta jadi narasumber kayak saya, nggak ada yang bisa diceritain kalau semuanya mulus, ya kan? Dan yang terakhir, karena waktunya terbatas ya, keburu maghrib. Poin terakhirnya ini, tunjukkan sekarang. Ini saatnya untuk teman-teman menunjukkan ya siapa dirimu kepada orang-orang. Kamu bisa mulai dari mengubah cara berpakaian mungkin, yang sedikit dirapiin atau gimana gitu ya kan, enak dipandang, good, minimal itulah enak dipandang kali ya, bermake up, membentuk tubuh yang dengan rajin berolahraga, diet atau lainnya mungkin. Tunjukkan dirimu juga cara berkomunikasi yang baik, bersikap lebih friendly, lebih empati, dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan buat kamu yang suka main sosmed dan ngerasa itu sosmed penting untuk membangun personal branding, ya setuju nggak setuju sebenarnya ya. Namun ingat, jangan sampai kamu kehilangan jadi dirimu yang sesungguhnya. Oke, I think now beberapa hal yang bisa dibagiin, sedikit sih ya, semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya melalui moderator atau bagaimana sistemnya, atau langsung bertanya, silahkan. Ini Mbak Dewi melalui moderator dulu. Silahkan teman-teman mau bertanya. Ada yang udah nge-WA ya? Ada yang udah nge-WA namanya
Oke, kalau nggak ada, ini dari moderator mau bertanya. Boleh. Habis diskusi sama Bariska ya. Dari bocoran pertanyaan. Ketahuan. Ketahuan nih berarti. Ketahuan. Kan dulu pernah jadi mahasiswa ya. Oke, mau bertanya nih Mbak. Kita kan sebagai calon pendidik nih. Mm-mm. Nah, bagaimana sih kita itu sebagai pendidik agar bisa membrandingkan diri, bisa membangun personal branding kita sebagai pendidik itu sendiri? Oke, langsung Dewi jawab ya sambil nunggu teman-teman lain yang mau menanyakan pertanyaan seputar personal branding. Kalau cara kita bangun personal branding sebagai pendidik untuk anak-anak zaman sekarang, ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya magang di salah satu sekolah di Demak ya. Zaman saya mah magang jauh-jauh, nggak ada yang di Kudus, Demak, Pati, Jepara. Tapi bersyukur sih daripada sekarang virtual. Oke. Jadi ketika saya magang di Demak itu berbarengan sama univ lain. UNES saya sebutkan sengaja ya. Barengan sama UNES. Jadi saya magang di sana itu menjadi guru BK bersama 6 kalau nggak salah 6 atau 8 lah teman-teman dari bimbingan konseling angkatan 2015 saat itu. Kurang lebih magangnya tuh 3 bulan atau berapa bulan, jadi kita sudah bisa mengenal ya karakter dari siswa kita di sekolah. Sedikit banyak kita udah tahu gimana cara mereka untuk merespon kita, cara kita untuk bisa mengambil hatinya. Jadi membangun personal branding ini pertama kita kenali dulu tipe dari siswa yang akan kita ulang. Jangan samakan siswa yang kita didik sama ketika kita menjadi seorang siswa. Karena setiap zaman kan perkembangan berubah ya. Jadi mungkin ketika kita jadi siswa kita dididik sama guru yang kebanyakan itu bersifat otoriter, alias galak. Kalau guru bilang A, mau nggak mau kamu A, kalau nggak A kamu dapat punishment. Itu kalau kamu terapin di anak-anak zaman sekarang kayak bumerang. Jadi sedikit cerita juga, ketika saya magang barengan sama anak UNES, itu ada salah satu guru, dia megang mata pelajaran kalau nggak salah geografi atau apa, pokoknya pelajaran IPS. Dia itu nggak berani masuk kelas kalau nggak ada teman magang lainnya. Sampai datang ke BK itu minta untuk ditemenin ketika ngajar. Loh, terus sampai saya tanyakan, loh Bu, kenapa kok minta ditemenin? Kan yang namanya magang kan ini kita memposisikan diri ketika kita jadi guru nanti gitu ya. Kan nggak mungkin dong ketika udah jadi guru setiap ngajar masuk kelas minta ditemenin. Ternyata ketika dia ngajar misal kelas IPS 2, posisi kelas IPS 2 ini kan di tengah ya antara kelas IPS 3 sama IPS 1. Jadi ketika guru tersebut ngajar masuk di kelas IPS 2, kelas IPS 1 sama 3 ini ngebully guru ini. Jadi sampai ngelemparin kayak biji ini apa namanya, kelapa yang kayak tumbuh-tumbuhan di dekat sekolah itu dilemparin ke gurunya. Sampai bener-bener mohon maaf tidak diajeni kalau orang Jawa bilang murid-murid ini ke guru tersebut. Kenapa? Karena itu kan dari awal tuh dia tidak pintar memposisikan diri. Dicatat ya, pertama tadi mengenali tipe siswa yang akan kita ulang. Kedua, pintar memposisikan diri. Jadi ketika kita harus serius tahu serius, kita mau bercanda tahu bercanda, kita mau kooperatif sama siswa bisa, otoriter juga bisa, tapi tidak harus semua dipukul rata. Jadi dia ternyata anak siswa IPS 1, 2, 3 banyak siswa itu tidak suka dengan guru tersebut karena dari awal dia masuk tuh langsung udah kayak berasa guru adalah penguasa. Jadi semua harus nurut sama guru tersebut, dan anak-anak yang sekarang menurut saya sendiri ya itu nggak bisa disikapi kayak gitu. Jadi lagi-lagi kenali siswa terlebih dahulu. Kalau menurut saya lebih suka kayak ketika sama siswa tuh bisa jadi kayak temen. Kan kalau guru BK sendiri sikapnya kan memang teman siswa ya, jadi bukan jadi polisi sekolah, itu bukan guru BK, bukan polisi sekolah. Jadi yang nangkepin teman-teman dari siswa yang dekat sama guru BK itu bukan hanya siswa-siswa yang bermasalah, justru yang berprestasi itu harus kita rangkul juga biar positive vibes-nya tuh nyebar. Jailah bahasa zaman sekarang kan gitu ya, positive vibes-nya tuh nyebar. Kalau kita
bisa megang anak-anak yang positif juga, biar hidayahnya tuh kena sama anak-anak yang negatif ini. Kayak gitu sih sedikit tips dari saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi untuk menjadi membrandingkan uji pendidik itu yang pertama mengenali tipe siswa dan yang kedua itu memahami situasi dan kondisi atau sambil menempatkan diri gitu ya Mbak ya. Mm-mm, betul. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak dari pasien Tarisha. Pertanyaannya, Kak, saya mau bertanya, bagaimana jika belum menemukan jati diri kita, lalu bagaimana cara kita untuk menemukan jati diri kita? Oke, salam kenal untuk Prashantarisa Mutiara Devi, banyak banget namanya. Kalau menemukan jati diri, ada yang bilang kalau di usia remaja ini nakal-nakalnya anak gitu ya, ini nakal karena dia berusaha untuk mencari sebuah jati diri, biasanya ada yang bilang seperti itu juga. Dan kalau menemukan jati diri sih ini berdasarkan proses yang dibilang tadi ya. Teman-teman kan kadang kalau melakukan sebuah hal ngerasa enjoy itu, atau ngerasa senang, atau itu justru berbalik menjadi sebuah bebankah, atau ketika mau melakukan hal tersebut tuh kayak rasa deg-degan, takut, nervous, muntah, pengen pipis dan sebagainya. Nah, dari hal-hal yang teman-teman coba ketika menyukai sebuah hal di PPT tadi, saya bilang mungkin memang yang dari dasarnya suka untuk mempunyai jiwa pendidik atau memang untuk berwirausaha gitu ya kan. Jadi ketika melakukan, misal yang sekarang ini di semester ini atau semester sebelumnya kadang ada kayak kerja sampingan, misal ikut ngelesi kah atau ikut isi di bimbel-bimbel gitu kan, itu kan kayak sedikit banyak ketika kita menjadi pemateri atau menjadi guru di bimbel tersebut kan kayak ngerasa enjoy gitu ya, suka ketemu sama anak-anak. Nah pokoknya ketika kita melakukan sebuah hal tuh kayak ngerasa enjoy. Kalau menurut saya sendiri ya, itu perlahan akan menemukan jati diri di hal-hal yang kalian lakuin. Jadi ketika melakukan melakukan sesuatu lah, terus ngerasa kayak menikmati hal tersebut, berarti bisa dikatakan hal tersebut mewakili diri kalian. Jadi ketika, ya intinya memang ketika melakukan sesuatu nggak ada rasa beban lah ya, enjoy gitu, cara menemukan jati diri tersebut. Ada berikutnya dari Jenika tuh ya, mau tanya, aku bacain boleh kan? Boleh. Bagaimana sih cara untuk mengukur kesuksesan seseorang dalam personal branding? Cara mengukur kesuksesan seseorang dalam personal branding. Ini tuh subjektif nggak sih? Kalau dibikin range kayak nilai mata kuliah A, B, C, D, gimana ya kesuksesan personal branding ini? Mungkin dari banyaknya network yang bisa dia bangun. Jadi personal branding dikatakan sukses mungkin ketika kita bisa banyak membangun persepsi di orang-orang. Bukan membangun persepsi, tapi kayak bisa banyak orang yang ngeh dan tahu tentang kita sih, kalau menurut saya. Gimana cara mengukur kesuksesan personal branding? Jadi ketika nyebut nama ya Amelia, kayak tadi di awal bilang, oh moderator dari angkringan ini, jadi secara tidak langsung bisa dikatakan udah membangun personal branding tadi. Jadi kalau dikatakan sukses ya memang seberapa banyak orang yang ngeh dan tahu tentang kita sih, kalau dikatakan seberapa sukses untuk mengukur jadi personal branding. Ya sama halnya kalau kita dengar kata-kata belusukan, otomatis yang keluar di pikiran, oh Bapak Jokowi gitu ya kan, para pemerintah atau atasan di sana, itu juga termasuk dengan personal branding juga. Ya, itu kalau cara mengukur kesuksesan personal branding seseorang.
Ada lagi? Ada tadi Muhammad Esa Syaifuddin katanya tadi sudah melambaikan tangan. Silakan kalau mau bertanya. Halo, Ustaz Syaifuddin. Oh iya, maaf Kak. Buat Mbak Dewi mau izin bertanya. Izin, monggo. Dalam setiap acara gitu, tiap ketemu kayak orang yang penting-penting gitu, buat ngikutin obrolannya itu gimana Kak? Cara biar kita membangun relasi di situ. Cara dalam ngikutin obrolan kayak biar kita semakin kenal gitu, biar dikenal. Itulah. Sudah? Jadi kayak kalau misal kumpul sama itu loh, kayak orang yang belum dikenal gitu loh. Jadi biar kita itu bisa dikenal gitu Kak. Oke. Oke, Irsad. Izin menjawab ya. Iya. Oke. Kalau misal kita mau ada acara sama orang yang memang udah dikenal banyak orang gitu ya kan, itu bisa diakali dengan kita cari informasi banyak tentang orang tersebut. Jadi biar nggak garing-garing banget. Setidaknya kita bisa melempar pertanyaan basa-basi lah tentang kehidupan beliau. Jadi minimal bangun chemistry, ketertarikan untuk ngobrol. Kalau udah kayak gitu nanti akan secara natural menjadi obrolan yang menarik sih kalau menurut saya. Beda cerita kalau ketika kita mau ngobrol dengan orang yang mungkin belum ada belum dikenal lah ya. Kalau misal kayak biasa ketemu sama orang-orang, ketemu sama kalau biasanya saya talk show atau misal kirain nge-lag. Misal talk show atau mau MC atau mau ada partner yang dari luar gitu ya, itu kita bisa kayak yang namanya cari bahan lah. Setidaknya kita udah ada kayak semacam bahan yang mau dipertanyakan atau mau diobrolin sama orang tersebut. Jadi setidaknya ada basa-basinya. Tadi pertanyaan kedua tentang apa? Kalau misal Irsyad bisa diulang sedikit. Sama sih Kak, tuh yang soal tadi cuma. Ya, Halo? Sama. Iya, pertanyaannya ya seputar itu. Nah, seputar itu ya. Jadi kita udah ada gambaran usaha untuk PDKT. Kan ini sama halnya seperti PDKT ya. Ketika kita tertarik sama si A atau si B, otomatis ada usaha untuk mencari sedikit informasi tentang orang tersebut dong, biar kita ada bahan untuk obrolan sama orang tadi. Nah, kita bisa dikenal, bisa membangun persepsi di orang tersebut untuk ke personal brandingin kita, pintar-pintar kita cara penyampaiannya. Jadi nggak garing gitu loh. Jadi biar membuat orang yang mau ngomong sama kita tuh tertarik. Paham nggak? Misal kita mau kasih contoh apa ya? Ya kayak gini. Misal aku mau jadi narasumber di angkringan. Gimana cara saya membangun personal branding di teman-teman? Ya alhamdulillah saya kan juga lulusan dari BK ya, sedikit banyak saya tahu lah tentang dunia BK kayak gimana. Jadi saya minimal harus belajar banyak dulu tentang BK untuk bisa join atau ngobrolin banyak tentang BK sama teman-teman. Kedua, personal branding yang mau saya bangun di teman-teman ini adalah, entah kenapa setiap saya jadi narasumber tuh saya enggan untuk dikatakan, saya takut kalau dibilang menggurui.
karena saya sendiri itu masih dalam proses belajar. Jadi ketika saya berulang kali di kesempatan menjadi narasumber tuh saya selalu bilang bahwa saya di sini sharing. Jadi sama-sama belajar. Jadi umpama saya ada salah ya dimaklumin karena memang saya masih belajar. Jadi saya kayak misal dikasih julukan atau seorang narasumber terus akan punya banyak materi yang tahu segala banyak hal, menurut saya sebuah beban sih. Jadi saya mau membangun personal branding bahwa saya ini juga masih dalam proses belajar. Itu juga saya terapin ketika saya menjadi seorang guru magang di sekolah ketika saya ada kesempatan magang dulu. Itu juga kalau menurut saya ya, ketika kita ngerasa antar orang entah siapapun itu sama-sama ngerasa, kadang kan ada yang namanya manusia nggak dipungkiri ada rasa sombong gitu ya kan, ketika mau ngomong atau apa tuh kayak ngerasa wah kamu kan di bawah saya jadi saya terasa lebih di atasmu, itu justru malah kayak menjadi bumerang sih. Itu kalau menurut saya personal branding nih yang mau saya bangun juga ya, sama-sama belajar, sama-sama sharing kayak gitu. Itu Irsyad ya, semoga bisa menjawab. Intinya ini mengenali dulu lawan bicara atau audien yang mau kita ajak diskusi. Kalau udah ada bahan untuk ngobrol, udah ada bahan, minimal kenal. Secara kenal langsung, secara natural manusia kan dasarnya kepo ya. Nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang orang atau dalam lingkup hal tersebut. Karena kalau terlalu di setting itu takutnya malah lupa, kaku, ngeblank. Tapi kalau memang secara natural itu lebih enak sih kalau menurut saya. Terus gimana cara kita untuk biar nggak garing, alias misal mau ada acara tanya jawab atau sebagainya dengan pertanyaan dasar 5W1H itu kan jelas-jelas garing ya. Itu pintar-pintarnya kita untuk bisa mengelola bahasa sih. Misal kalau kita ada dalam hal diskusi sama narasumber A atau B yang backgroundnya lumayan berat gitu ya kan, terus misal mau tanya tentang sekarang sibuk apa, atau mau tanya tentang pekerjaannya yang sekarang, itu kan bisa kita sambung-sambungin dengan pendidikan terakhirnya kah, atau pengalaman dari karya yang dia dapat lah. Akhirnya dia akan bercerita tentang kesibukannya, bercerita tentang hal yang sedang dilakuin. Jadi secara tidak langsung kita akan menggiring orang yang kita ajak ngobrol ini untuk menceritakan secara sukarela. Jadi nggak kayak kita lagi ujian tanya jawab ya, misal siapa nama ibu ini, dijawab ibu ini, habis itu udah selesai, garing, bingung mau ngomong apa. Yang enak itu ketika kita menjadi ada sebuah tektok, jadi nggak ngerasa beban gitu. Irsyad Saifuddin. Saya lumayan jelas nggak ngejelasinnya? Iya, jelas Kak. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Biasa Dewi, coba tanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kok ada yang ninggalin room ya, tinggal 19. Sedih aku. Saya mau bertanya dong Mbak Dewi Syafitri. Allah. Suhu saya ini deh. Enggak, gampang kok. Ini kan tentang personal branding. Sekarang ini banyak sekali artis-artis dadakan di media sosial, yaitu menumpang nama-nama artis-artis terkenal untuk bisa terkenal, ya kan? Apakah itu juga merupakan cara untuk membranding diri kita atau bagaimana Mbak Dewi Syafitri? Sama-sama. Ya, itu kalau sekarang disebut dengan pansos ya, panjat sosial alias nebeng ketenaran dengan orang yang udah memiliki udah famous duluan gitu. Kalau itu termasuk bangun personal branding. Jadi kan orang lain ketika ngelihat udah bisa nilai sendiri dong, ketika orang yang terkenal tapi pansos. Kita kan langsung bisa menilai orang tersebut.
orang dia terkenal aja karena pansos. Nah, hal yang kita nilai ini kan termasuk personal branding dari orang tersebut. Yang namanya personal branding kan nggak harus positif terus. Dia secara natural karena dia pansos, dia bangun personal branding dia tuh negatif ke orang-orang lain tanpa dia sadari. Walaupun tujuan dia pansos ke orang tersebut adalah pengen personal branding untuk memfamouskan diri, mengenalkan diri ke orang-orang. Mungkin contoh ya, kemarin saya sempat nonton di YouTube itu Babang Tampan, tahu Andika Kangen Band. Ternyata dia kan terkenal banyak deket sama cewek-cewek cantik tuh ya. Akhirnya dia di talk show tersebut tuh bilang bahwa dia sempat sampai 5 atau 6 kali tuh dibayar orang untuk jadi pacar palsu, alias orang yang mau jadi pacar sama dia tuh hanya untuk pansos. Nah, untuk yang penasaran siapa, bisa dicek tuh track record dari Babang Tampan. Secara tidak langsung orang-orang yang tahu bahwa dia memang sengaja pansos, kita kan akan menilai langsung. Oh, jadi orang tersebut tuh halah, paling kan langsung gitu, halah dia juga terkenal karena pansos. Nah, itu udah ngebangun personal branding dia sendiri sih, tanpa dia sadari dia udah bangun persepsi orang-orang lain untuk memandang negatif orang tersebut. Menurut saya itu juga udah termasuk personal branding, walaupun orang tersebut mengharapkan bangun personal brandingnya adalah dia akan terkenal dengan nyanyian dia akan terkenal bahwa dia bisa acting dan sebagainya gitu. Padahal yang impactnya yang terjadi realnya malah orang-orang anggap itu personal branding yang kurang bagus. Gitu, Kak. Salah satu ikhtiar juga. Dia kan ingin menggunakan cara yang cepat ya. Jadi dia numpang dengan ketenaran orang lain. Jadi menurut Mbak Dewi ini pansos itu negatif gitu. Apakah nggak ada hal yang positif yang bisa dijadikan untuk pansos tadi atau panjat sosial tadi? Apa nggak bisa dijadikan sebagai hal yang positif gitu? Apakah selalu jelek terus image-nya kayak gitu? Kalau sejauh pengamatan saya, banyak artis yang pansos itu kan ya kalau dikatakan jelek terus juga caranya salah sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pansos itu kalau dengan yang kasus tadi ya, kasus dari Andika Babang Tampan, dia sengaja membayar untuk memang sengaja menaikkan alias pansos dengan mengeluarkan uang untuk menjadi pacar settingan dari Babang Tampan. Menurut saya cara seperti itu salah untuk membangun personal branding. Tapi beda cerita kalau dia ada effort, dia ada usaha untuk dekat dengan seseorang. Memang walaupun dari awal tujuannya untuk pansos gitu ya, cuma dia nggak cara-cara instan. Dia ada usaha untuk pansos tersebut, dan pansosnya juga dimanfaatin untuk hal yang baik sih menurutku. Kalau gitu boleh, bukan boleh ya, maksudnya tidak 100% salah gitu ya. Tapi kalau namanya membangun personal branding kok lewat pansos alias memanfaatkan ketenaran orang lain, menurut saya pribadi, menurut saya ya itu kurang baik. Oke. Tapi kayaknya kalau nggak sepenuhnya jelek ya, kalau menurut saya ya nggak sepenuhnya jelek pansos itu kalau dia bisa menunjukkan potensinya atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, itu kayaknya nggak merupakan hal yang negatif ya kalau menurut saya. Itu sih dari saya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi cara ya kalau bilangnya. Jadi untuk personal branding itu ada yang negatif juga ada yang positif gitu ya Mbak ya. Iya. Sama kalau kita pas brand, kalau ngomongin brand ini merek gitu ya. Juga kan kadang ada yang kalau kita dengar misal beli barang tas atau sepatu merek apa gitu kan, ada yang nyebut misal merek A. Merek A ini terkenal, tapi entah terkenal apa baik atau enggaknya. Kadang bilang merek A ini enggak awet kok. Itu kan juga termasuk personal branding dia, brand dari dia, tapi sayangnya yang kurang baik. Atau ketika kita beli barang atau sepatu A, B atau C yang emang
produknya bagus juga ketika kita mikirnya oh iya ini sepatunya awet kayak gitu sih. Jadi personal branding bisa jadi dua sudut pandang kalau menurut saya. Coba bisnis juga belajar lagi kali ya. Jadi semua itu tergantung dari tujuannya gitu ya Mbak. Jadi kita harus bisa menempatkan diri bagaimana sih cara kita membrandingnya, apakah itu cara yang baik atau cara yang kurang baik gitu ya Mbak. Karena kalau dari awal kita memulai dengan sesuatu hal yang kurang baik, yakinlah nanti ketika ending kita bakal nuai hal yang kurang baik juga sih. Setuju banget Mbak. Yuk. Karena akan mempengaruhi hasilnya. Betul. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman angkringan? Angkringan. Jangan lupa ini karena nanti yang bertanya akan mendapatkan door prize dari kami. Door prize-nya apa nih? Iya Mbak. Istimewa pokoknya. Istimewa. Istimewa terus dari tadi deh. Iya Amelia, aku kira ini nge-lag loh, ternyata ini foto ya. Curangan anak zaman sekarang ketika kuliah daring. Iya. Aku pikir nge-lag loh. Terus. Ya. Enggak, itu join dua itu kok. Dua akun. Saya join 2 akun Mbak dari HP sama dari Oh, join dua akun. Iya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Yuk mari. Ini yang Ini apa namanya Derpres loh. ini semester berapa? Semester 6? Semester 4 dan semester 6. Oh. 4 Ada yang semester 2 juga tadi ya, kayaknya. Ada. Ada itu yang bersuara tuh, Fatimah NA, ya enggak? Halo. Ya, halo. Ayo silahkan untuk bertanya. Kalau kepo-kepo, nggak melulu tentang personal branding, bisa tentang apa namanya pengalamannya Mbak Dewi sebagai penyiar radio atau MC tadi, bagaimana cara ya kayak gitulah bisa menjadi kayak Mbak Dewi gitu, bisa bertanya kayak gitu, monggo teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, akan saya tutup dan saya simpulkan untuk materi angkringan pada kali ini, yaitu Build My Personal Branding. Cara membangunnya sendiri itu yang pertama kita harus menentukan tujuan. Intinya kita harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua kita harus mencari pengalaman dan cari tahu dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Yang selanjutnya yaitu kita jangan insecure, tapi kita itu bisa menutupi, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Dan yang terakhir kita harus mencari banyak-banyak relasi dan juga membangun networking. Seperti itu Mbak Dewi ya. Ini door prize yang dapat siapa nih? Kira-kira siapa ya? Gimana kalau aku aja yang dapat? Saya mau tanya kepada diri. Aku yang bertanya. Tanya ke diri Apa sendiri. ya? Kalau aku yang dapat ya? Atau enggak aku tanya diri sendiri biar aku dapat. Oh gitu. Curang nih. Udah, tadi ya. Itu mungkin itu dari Mbak Dewi atau ada tambahan lagi? Kalau sebenarnya sih banyak ya yang bisa kita bahas tentang personal branding, cuman sesi waktunya kan lumayan terbatas gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih
terperinci. Mungkin di sini juga malu mau tanya di forum gitu ya. Nanti bisa langsung nge-WhatsApp juga nggak apa-apa. Tadi di awal juga Mbak Lia udah share nomor WA saya gitu kan. Jadi bisa untuk personal chat ke saya juga nggak apa-apa. Semoga jawaban saya juga bisa membantu karena kan kalau untuk dunia pendidikan menurut saya juga saya masih minim pengalaman karena ketika lulus kuliah juga belum ada kesempatan untuk mengajar. Jadi kalau ditanya tentang seputar pendidikan ya ada sih pengalaman tapi mungkin belum terlalu banyak, tapi bisa untuk sharing lah, bisa untuk nge-WhatsApp gitu ya. Oke Jadi Mbak bisa Dewi. visi nanti. Itu loh Mbak Dewi. Halo, siapa? Kan misalnya kita tuh udah ngupload ya misalnya ngupload video cover misalnya lagu ya. Itu di YouTube itu termasuk personal branding. Nah, yang kedua, misalnya kita udah bikin kontennya. Tapi kok ada ya ada aja komentar negatif. Itu kan secara tidak langsung menurunkan mental kita. Jadi, ya Allah ini kok komentarnya negatif banget sih, padahal aku ini memposting informasi-informasi yang positif gitu. Tutorial menjadi guru BK agar disenangi murid misalnya. Tapi kok pasti ada aja komentar yang menyakitkan hati misalnya gitu. Entah ya komentar negatif pokoknya itu kan bisa menginikan mental diri gitu Mbak. Itu gimana itu cara mengatasinya, solusi mungkin ya? Oke. Baik, terima kasih Fatimah NA ya udah bertanya tentang gimana sih cara mengatasi mental ketika kita udah berusaha ya, yang namanya kita punya karya itu kan rasa seneng ya, kayak berharap wah karya kita akan disukai oleh banyak orang, karya kita akan disukai ketika ditonton orang gitu kan. Cuman Iya, kadang bener yang namanya cuman kadang yang namanya realita kan nggak selalu sesuai dengan ekspektasi. Nah itu yang bisa bikin kita kecewa. Kita kan nggak bisa ngatur orang untuk komentar apa tentang kita ya. Jadi yang namanya hidup, apalagi sekarang mengatasnamakan bebas berpendapat, alias bisa berkomentar apapun, mau ngomong nggak suka, jelek dan sebagainya itu mengatasnamakan kebebasan berpendapat itu tadi. Kalau yang namanya komentar negatif membuat kita ngerasa kecewa itu hal yang wajar, tergantung gimana kita melihat komentar tersebut juga. Kalau komentar yang diberikan dirasa benar, alias walaupun penyampaian bahasanya kurang mengenakan ya, tapi merupakan kritik dari karya yang kita buat. Misal kita upload gimana cara menjadi guru BK yang disukai siswa, entah cara kualitas gambar kita atau entah cara bahasa kita menyampaikan yang pronunciation A-I-U-nya kurang jelas atau kontennya kurang menarik, terus ada yang komentar bilang kameranya HP kentang ya atau lain sebagainya. Itu memang bikin kita kayak ngerasa ini udah gak bisa bikin karya, saya bikin karya tapi malah dijulitin. Otomatis respon pertama kan seperti itu, tapi secara tidak kita sadari kan itu emang ngebangun kan, jadi kayak kita ngerasa oh iya bener ya kualitas gambarnya kan jadi kurang bagus kan karena ini by video kan dilihat, jadi untuk enak enggaknya kita bisa memahami alur, bisa memahami isi konten kan pertama yang kita lihat dari gambar. Jadi ketika dia yang komentar seperti itu, walaupun kita ngerasa kayak tersakiti hatinya komentarnya kayak gitu, tapi emang ada benernya, oh iya mungkin next deh sedikit-sedikit nabung atau enggak pinjam kamera atau gimana gitu ya kan, pakai kamera dari kampus mungkin, itu kan juga ada di prodi mbak ya, zaman saya belum ada tuh kamera enak, terus bisa untuk memperbaiki konten. Jadi cara kita yang bisa memperbaiki mental ya kita sendiri, cara kita memandang komentar orang tersebut. Komentar negatif jelas dari bahasanya udah nggak enak, emang negatif, kita ambil yang positifnya untuk ngebangun hal yang dikomentari. Jadi bukan membuat komentar tersebut untuk membuat kita jadi insecure, jadi bikin males bikin konten, terus males untuk
bikin hal-hal positif lainnya, tapi manfaatkan komentar-komentar dari orang itu untuk membangun karya yang udah kita bikin. Adanya orang berkomentar berarti dia memberikan atensi, dia memberikan perhatian untuk kita, walaupun perhatiannya dari sudut pandang yang negatifnya. Nah, dari yang negatif ini kita olah biar bisa menjadi hal yang positif. Next, di uploadan berikutnya, wah ini nih kameranya udah bagus ya, bakal komen kayak gitu, gambarnya jadi jelas, kontennya jadi bisa tersampaikan, gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama, Fatimah NA. Oke, jadi ini pertanyaan penutup kita ya Mbak Dewi ya. Oke. Waktunya kita udah selesai dan terima kasih kepada Mbak Dewi karena sudah memberikan pengalaman, materi dan yang luar biasa dan sharing-sharing kepada kita, patut dijadikan contoh untuk adik-adik ini Mbak. Semoga bisa seperti Mbak Dewi. Enggak dong, harus bisa lebih dari saya dong. Oh, oke, siap. Buat semangat buat teman-teman ini mah. Mbak Dewi. Iya. Salam kenal semuanya ya. Nanti kalau ke MKU sapa-sapa. Siap, Mbak. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dewi atas materinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Amin. Kita tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.